Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini, tepatnya Minggu Eksaudi, terambil dari kitab Injil Matius pasal 20, dimulai dari ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Matius 20 ayat 29 sampai dengan 34, demikian bunyinya. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Dia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, tema kita pada hari Minggu ini yaitu Tuhan mendengar seruan orang percaya. Sejalan dengan nama minggu kita yaitu Minggu Eksaudi, yang berarti dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku, berdasarkan Mazmur 27 ayat 7. Bapak, Ibu, ada kata seru, berseru. Kalau mau manggil bisa pelan, bisa kuat. Tetapi kalau yang dikatakan berseru, artinya bersuara dengan nyaring, memanggil dengan kuat, mencari perhatian dengan suara yang kuat. Kita diajak pada hari ini untuk berseru. Berseru kepada siapa? Berseru kepada Allah yang hidup. Beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita berseru kepada Dia yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Suara kita tujukan kepada Dia yang sudah menyediakan tempat untuk kita di surga. Sejalan dengan itu, apa yang mau disampaikan firman Tuhan pada hari ini berdasarkan Matius 20 ini? Yang dimulai dari ayat 29 sampai 34. Di sana disampaikan kisah tentang 2 orang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Mungkin dari ketika kita masih anak-anak sekolah minggu pun kita sudah sering mendengarkan cerita ini. Yesus mencelikkan mata orang buta. Dikatakan di sana bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, dan ketika orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, di jalan yang dilewati oleh Yesus dengan orang banyak itu, ada 2 orang buta sedang meminta-minta. Tidak diberitahukan mengapa mereka buta. Apakah buta sejak lahir
Ataukah memang buta karena penyakit yang ada di daerah Palestina pada zaman itu? Yang pasti kondisi kedua orang itu buta, tidak bisa melihat, tidak bisa mengetahui apa yang ada di depan mereka, tidak bisa mengetahui situasi apa yang terjadi di sekitar mereka. Mereka tergantung dan menggantungkan hidupnya kepada pemberian orang lain. Yang mereka lakukan adalah meminta belas kasihan, meminta sedekah, meminta pertolongan orang yang lewat di dekat mereka. Bapak Ibu, Yesus yang pada waktu itu sudah populer, sudah dikenal oleh orang banyak, yang ceritanya sudah sampai ke segala penjuru. Karena Yesus itu boleh melakukan mujizat, pasti kedua orang ini juga sudah banyak mendengar Yesus. Mereka sudah mendengar bahwa Yesus mampu menyembuhkan penyakit. Yesus mampu menyembuhkan dan membuat orang lumpuh berjalan. Kehadiran Yesus, Bapak Ibu, sebagaimana yang dinubuatkan oleh para nabi di dalam kitab Nabi Yesaya 61 ayat 1 sampai 2, dan juga dikutip oleh Yesus sendiri dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Kehadiran Yesus sudah dinubuatkan jauh hari. Dikatakan di sana, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nubuat itu telah digenapi oleh Yesus. Orang lumpuh disembuhkan, orang yang menderita dihiburkan, orang yang buta dicelikkan matanya. Kedua orang itu sudah mendengar tentang Yesus, dan ketika terjadi suara yang ramai, pada saat itu Yesus lewat diiringi ke-12 murid dan orang banyak. Pasti mereka bertanya-tanya, ada apa? Mereka boleh mendengar, tapi tidak boleh melihat apa yang terjadi. Mungkin di antara orang banyak itu katakan Yesus lewat. Maka begitu mereka mendengar Yesus melewati mereka, mereka mempergunakan kesempatan yang mungkin hanya satu kali terjadi di dalam hidup mereka. Mereka memanfaatkan situasi. Kemudian mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Bapak Ibu, pengenalan mereka tentang Yesus yang lewat itu ternyata sangat dalam sekali. Mereka dengan jelas tahu, menyebut dengan hormat, Tuhan, Anak Daud. Anak Daud yang dinubuatkan oleh para nabi. Dia adalah Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel bahkan dunia. Apa yang mereka serukan? Kasihanilah kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Modal utama mereka berseru hanya suara. Mereka tidak tahu di mana letaknya, tepatnya Yesus berada. Apakah di hadapan mereka, apakah di belakang mereka, apakah di samping kiri atau kanan. Yang mereka lakukan adalah berseru. Tapi tidak mudah bagi mereka, Bapak Ibu. Bolehkah kita bayangkan seorang buta berada di tempat keramaian? Bolehkah kita bayangkan bagaimana
berada di antara keramaian tetapi tidak bisa melihat, tapi bisa mendengar keributan. Bolehkah kita merasakan bagaimana sesaknya, riuhnya, tidak nyamannya berada di tempat seperti itu, di dalam kondisi yang tidak bisa melihat namun bisa mendengar keributan itu. Mendengar suara yang banyak itu. Boro-boro orang banyak menolong, membantu untuk memanggilkan Yesus. Yang ada orang banyak itu malah membentak mereka, memarahi mereka, menegur dan menyuruh diam. Buiru tabayak kunia menginang. Bisakah kita bayangkan ketika kita butuh, ketika kita memanggil, ketika kita hampir putus asa, kita disuruh diam. Sungguh orang yang lemah fisiknya itu sangat dipinggirkan. Apalah arti seruan dua orang buta? Injil Lukas dan Markus mencatat hanya satu orang, yaitu Bartimeus. Apalah artinya seruan seorang buta dibandingkan dengan begitu banyak orang sehat yang mengikut Yesus? Apakah arti seruan kita yang sedang putus asa ini, yang sedang menderita ini, yang sedang banyak masalah ini dibandingkan dengan suara orang-orang yang sehat? Mungkin tidak ada artinya secara manusia. Bisa saja mereka putus asa. Bisa saja mereka tidak punya harapan. Apakah Yesus mendengar atau tidak ketika mereka berseru? Tetapi tantangan demi tantangan yang mereka hadapi itu, ketika mereka disuruh diam, justru mereka semakin bersuara. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Tantangan tidak menyurutkan semangat mereka. Tantangan tidak menyurutkan api yang berkorbar di dalam hati mereka, tetapi imanlah yang menggerakkan supaya mereka tetap bersuara memanggil Tuhan. Bapak Ibu, kita melihat, kita boleh membaca di dalam ayat ini bahwa usaha mereka itu tidak sia-sia. Seruan mereka membuat langkah Yesus berhenti. Yesus berhenti, menoleh, kemudian bertanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ayat ini mengingatkan secara pribadi ketika Tuhan Allah berkata kepada Salomo, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Bapak Ibu, Salomo tahukah dia apa yang akan diberikan oleh Tuhan kepadanya? Tapi dia berserah kepada Tuhan Allah. Kedua orang buta ini menyampaikan ketika Yesus menunjukkan rasa empati, menunjukkan rasa peduli, menunjukkan rasa perhatian dengan pertanyaan, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Maka mereka meminta sesuai dengan kebutuhan mereka. Bapak Ibu, orang buta, kebutuhan mereka bukan sandang, bukan uang, bukan hanya rasa nyaman, bukan rumah. Kebutuhan utama mereka adalah bagaimana supaya bisa melihat. Mereka memanggil Yesus tidak untuk meminta sedekah, tidak untuk meminta makan, tidak meminta uang, tidak meminta rumah yang nyaman, tidak. Yang mereka minta adalah, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Itulah kerinduan yang paling dalam. Itulah keinginan kedua orang buta itu supaya mereka boleh melihat dunia ini yang terang benderang. Mereka boleh melihat orang sekitar. Mereka boleh
Holanido dipangido. Asaboy marnida. Supaya bisa melihat, supaya mata mereka berfungsi, supaya mereka dihargai oleh orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Luar biasa sekali Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari Minggu Eksaudi ini yang mengajak kita untuk berseru kepada Allah di tempat yang maha tinggi itu. Bagaimana kita bisa meneladani dua orang buta yang lemah secara fisik, yang dipinggirkan, yang ditolak, yang disingkirkan, yang disuruh diam itu tetap berseru kepada dia. Itulah yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Terutama situasi saat sekarang ini, seolah-olah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, seolah-olah hasilnya nol, tidak ada sama sekali. Tapi apakah itu akan membuat kita diam untuk melakukan kebaikan? Tapi apakah tantangan itu membuat kita diam untuk tidak melakukan kehendak Allah? Jangan. Mari lakukan apa yang dilakukan oleh dua orang buta di dalam firman Tuhan ini. Tantangan tidak membuat semangat mereka padam. Persoalan yang kita hadapi pada saat ini tidak akan membuat semangat kita untuk hidup menjadi padam. Harapan masih ada. Mujizat masih akan terjadi dan akan selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah makna kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Bahwa dia akan selalu membawa pembaharuan. Bahwa dia akan melakukan pembaharuan di dalam hidup kita. Ketika kita percaya, maka seruan kita akan didengarkan. Di sini jelas dikatakan, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Sudah percayakah kita Bapak Ibu? Jangan kita katakan, aku dulu sudah rajin ke gereja sebelum COVID. Tapi hidupku begini-begini saja. Aku sudah rajin melayani Tuhan di rumah dan di punguan. Tapi hidupku tetap saja menderita. Apakah itu mampu membuat iman kita surut? Kemudian situasi yang sangat menyakitkan membuat semua menderita pada saat ini. Kapan COVID akan berakhir? Itu yang hampir setiap hari kita pertanyakan. Kapan COVID akan berakhir? Kapan situasi ini akan menjadi baik? Sekalipun situasi belum membaik, tetaplah berseru kepada Tuhan. Sekalipun badai penderitaan ini belum berhenti, Bapak Ibu, tetaplah berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Sekalipun ada orang yang menyuruh kita diam, supaya jangan lagi berdoa kepada Dia yang benar itu, jangan patah semangat, tetap kobarkan api pelayanan, api iman yang ada di dalam hati kita. Itu yang pertama, tetap berseru kepada Tuhan Yesus. Kemudian sikap kedua yang harus kita teladani adalah sikap empati Yesus. Tentu sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus, kita diajak untuk berempati kepada sesama kita. Kedua orang buta tadi ini, sikap mereka yang kita teladani. Kemudian sikap Yesus juga yang harus kita teladani, berempati kepada sesama, terutama situasi zaman sekarang ini. Jangan berlomba menjadi orang yang paling menderita.
Ketika kita tidak mendapat bantuan, jangan pernah bersungut-sungut. Bersyukur Tuhan masih memberikan napas kehidupan. Bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga. Mungkin masih banyak orang di luar sana yang tidak bisa makan 3 kali sehari seperti kita. Banyak orang di luar sana yang tidak menikmati makan 4 sehat 5 sempurna. Masihkah kita bisa menikmati bahagian mereka itu dengan bersungut-sungut, dengan memaksakan bahwa itu harus untuk kita? Marilah menanamkan sikap empati, peduli kepada orang lain, membuka diri untuk membantu sesama, berbagi apa yang kita punya kepada orang yang merasakan kekurangan. Itulah yang diajak juga oleh firman Tuhan pada saat ini. Kemudian yang ketiga, mari kita hindarkan sikap orang banyak, Bapak Ibu. Orang percaya kepada Tuhan tidak akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang banyak. Mengintimidasi orang lain, menyuruh orang lain diam, tidak berbuat apa-apa. Dilihat orang lain berbuat kebaikan, disuruh diam, dimusuhi, didiamkan, tidak peduli sama sekali. Kita singkirkan sifat yang seperti itu. Mari kita teladani sikap Yesus. Sikap kedua orang buta itu yang selalu dengan semangat mereka, dengan iman mereka berseru kepada Yesus bahwa harapan itu masih ada. Harapan untuk melihat kebaikan itu masih ada. Harapan untuk berbuat kebaikan itu masih ada. Fokus kepada Yesus, jangan fokus kepada mujizatnya saja. Apakah kita masih percaya kepada Yesus sekalipun kita tidak sembuh dari penyakit yang kita derita pada saat ini? Apakah kita masih percaya kepada Yesus jikalau keadaan kita masih susah? Apakah kita masih percaya kepada Yesus dan memuliakan Dia ketika kita berdoa tetapi doa kita belum juga dijawab sesuai dengan keinginan kita? Tetap fokus kepada Dia, tetap fokus kepada Yesus, tetap fokus kepada si pemilik kehidupan kita, bahwa Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan. Dia lebih tahu apa yang kita pikirkan. Dia lebih tahu mana yang sesuai dengan keinginan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, yang terakhir adalah berserulah kepada Tuhan Yesus dengan harapan bahwa di tengah badai sekalipun Tuhan Yesus akan mendengarkan seruan kita. Di tengah badai persoalan kita, di tengah badai keributan dunia ini, percaya dan yakinlah bahwa Yesus akan mendengarkan seruan kita dan menoleh kepada kita. Dan ketika Yesus bertanya Bapak Ibu pada saat ini, ketika kita sudah berseru kepada Yesus, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Maka Yesus bertanya kepada kita yang ada di tempat ini, bertanya kepada kita yang sedang beribadah di rumah. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Sudah adakah jawaban kita Bapak Ibu? Tersimpankah jawaban itu di dalam hati kita? Dan kita sampaikankah itu kepada Tuhan? Kalau permohonan kita saat ini secara umum sama. Tuhan, supaya COVID hilang dari dunia ini. Itu yang pertama. Mari kita serukan itu bersama-sama kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita sampaikan itu, maka mujizat demi mujizat akan terjadi. Maka mujizat demi mujizat akan kita alami di dalam kehidupan kita. Karena hidup kita ini adalah bagian dari mujizat Tuhan sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, tetaplah bersemangat menjalani hari-hari ini. Tetaplah kita bereksaudi, berseru kepada Tuhan, bersuara kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendengarkan seruan kita.
Tuhan menguatkan kita, Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada kita, dan Dia akan mendengarkan setiap seruan yang kita sampaikan kepadanya. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala hal yang kami alami di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami bisa bereksaudi, kami bisa berseru kepadamu, menyampaikan permohonan kami. Tuhan, apapun isi permohonan kami pribadi lepas pribadi, kami yakin dan percaya sebagaimana kedua orang buta yang Tuhan celikkan matanya, Engkau juga akan mendengarkan seruan kami. Engkau akan menoleh kami, Engkau akan berempati kepada kami, dan Engkau juga akan melakukan mujizat yang Tuhan sendiri kehendaki. Demikian juga dengan kami, orang yang sudah Tuhan selamatkan di dalam darah anak-Mu yang kudus. Berikan hati yang peduli kepada kami terhadap sesama. Berikan kami rasa empati kepada sesama kami Tuhan. Menghadapi setiap situasi sulit, agar kami dapat bersama-sama memikul beban berat. Agar kami sama-sama dapat menghibur satu sama lainnya. Dan terutama saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Pertolongan-Mu Tuhan, kami percaya akan datang tepat pada waktunya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.